kita tidak memenuhi syarat mau 100% orang Katolik di Indonesia ada satu partai, tidak akan ada gunanya sekali. Daerah-daerah yang mayoritas terbanyak Katolik di NTT, nomor 2 terbanyak di Kalbar ini, seharusnya menjadi andalan, tapi toh juga tidak memenuhi, pasti tidak memenuhi syarat kalau ada partai yang membawa identitas agama Katolik. Yang kedua, simbol keagamaan pun jangan dijadikan sarana untuk kepentingan politik. Simbol secara lambang atau secara fisik, maka nanti misalnya kalau ada orang yang pasang bendera partai di depan gereja kita, tidak boleh. Jadi kan kasus tinggi-tinggi partai PDI Perjuangan, Golkar atau apapun itu tidak boleh. Secara konstitusi dilarang. Karena agama tidak boleh dijadikan sarana politik. Ada agama lain yang memperbolehkan. Kita para pemimpin agama tidak boleh berpolitik praktis. Seperti kami tidak boleh menjadi calon anggota DPR atau mau mencalonkan diri menjadi bupati. Tidak boleh. Simbol keagamaan termasuk manusia tidak boleh digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, walaupun tujuannya baik. Dulu di Ekuador, seorang uskup menjadi calon presiden, dia mendapat surat khusus dari Paus baru boleh. Setelah dia selesai satu periode, dia menjadi uskup lagi, tapi akhirnya dia keluar. Karena seorang pemimpin dalam gereja Katolik tidak boleh, karena seorang yang menjadi simbol agama, para pastor, para uskup adalah simbol agama. Kalau mau terjun dalam dunia politik praktis, harus menetapkan dulu jabatannya, baru boleh. Jadi kalau ada pastor yang mau menjadi calon wakil bupati, harus menerima surat dari uskup bahwa dia telah mengeluarkan diri. Itu alasan berikut sehingga tidak boleh. Alasan yang ketiga tadi adalah jangan sampai justru karena partai secara fisik partai Katolik dibentuk dan membuat perpecahan dan terjadi dulu hanya satu partai, kemudian sama telah terbentuk dua partai Katolik yang merupakan atas nama partai Katolik, satu partai Katolik Indonesia, satu partai Katolik Demokrat atau Demokrasi Indonesia, ya partai Demokrasi Indonesia. Itu partai yang terbentuk yang kedua. Langsung gereja Katolik, orang-orang Katolik tak percaya. Makin hancur, maka atas kesepakatan Paulus untuk melalui Rawi, kedua partai itu dibubarkan, dihilangkan dari bumi Indonesia. Entah kapan, mungkin selamanya. Karena
adalah Lutheran Katolik. Yang dianjurkan kepada tokoh-tokoh Katolik adalah masuklah ke dalam partai-partai yang berhaluan atau berdasar nasionalis. Jangan masuk ke dalam partai-partai yang berhaluan khusus agama atau agama lain yang ada di Indonesia. Baru dua jenis partai yang berhaluan nasionalis dan partai yang berhaluan agama. Itu yang dianjurkan. Kemudian anjuran untuk seluruh umat Katolik di Indonesia supaya mendukung itu nota pastoral tahun KWI tahun 2003, menunjukkan kepada semua umat Katolik di Indonesia supaya beramai-ramai mendukung tokoh-tokoh Katolik yang tentu saja harus berpolitik sesuai dengan yang ini. Nota pastoral KWI tahun 2003 yang berlangsung sekarang, politik hanya dipahami sebagai sarana untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan atau menjadi ajang pertarungan kekuatan dan perjuangan untuk kepentingan kelompok, kepentingan ekonomi atau keuntungan finansial pribadi atau kelompok menjadi tujuan utama. Simbol agama pun dijadikan alat untuk mencari kepentingan politik. Ini nota pastoral KWI tahun 2003 menganjurkan kepada semua orang Katolik supaya dengan setia sama dengan kesetiaan Kristus kepada Allah Bapanya dan kesetiaan kita kepada Tuhan, supaya kita setia kepada tokoh-tokoh kita yang tentu saja harus baik dan benar, baru boleh mencalonkan diri menjadi praktisi di dalam dunia politik. Maka meskipun orang Katolik tapi cara berpolitiknya kurang baik, lebih baik jangan. Tapi kalau orang Katolik dan mengikuti anjuran gereja berpolitik dengan baik dan benar, membawa obor kegelapan, itu yang perlu diikuti. Jangan karena ada uang, jangan karena ada iming-imingan, janji-janji palsu, maka itulah yang menjadi tempat kita berkumpul. Perlu dilakukan pelurusan atau persepsi cara pandang terhadap politik. Politik adalah seni mengatur dan mengurus negara atau ilmu kenegaraan, mencakup kebijakan, tindakan dalam urusan kenegaraan, pemerintahan, termasuk penetapan bentuk, tugas, dan lingkup urusan negara terhadap rakyat. Tugas negara bukan untuk memeras, bukan untuk merusak, tetapi satu-satunya cara sama dengan tugasnya Tuhan terhadap kita, sama dengan tugasnya orang tua terhadap anaknya, yaitu negara mengurusi rakyatnya, sama dengan tugasnya para hierarki terhadap umat, menjadi pelayan. Jadi kalau ada di antara kita yang bercita-cita suatu waktu nanti saya akan menjadi caleg, maka pikirkan ini yang harus dilakukan. Menguasai ilmu politik, bukan menguasai hal-hal lain. Terakhir, karena tugasnya nanti kalau tokoh terpilih adalah ini, mencakup kebijakan atau tindakan dalam urusan kenegaraan, pemerintahan,
nantinya tugasnya para politisi itu adalah menjadi pelindung kita, menjadi bapak dan ibu kita, bukan menjadi tuan besar yang berpangkang kaki dan dilayani oleh rakyat. Beranikah kita merombak yang telah terjadi, yang telah menjadi mapan di Indonesia selama ini? Bawalah obor ke dalam kegelapan. Peganglah obor itu, sulung itu, dan terakhirlah sebuah kegelapan yang ada dalam keluarga. Tidak ada alasan untuk menyebut politik itu kotor atau jahat. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, bonus komune adalah suatu usaha supaya yang baik dan umum. Fakta dan tantangan di masyarakat. Pendapat yang keliru tentang politik itu kotor karena melihat praktek berpolitik para politisi. Untuk itu, apa yang perlu kita lakukan? Dipanggil untuk melibatkan diri dalam mengadakan pembersihan. Dalam hal ini, kembali bawalah obor ke dalam kegelapan. Satu-satunya cara untuk membuat ruangan gelap adalah menerang. Satu-satunya cara untuk mengusir supaya kegelapan menjadi terang adalah membawa terang ke dalam kegelapan itu. Tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk membersihkan semua praktek kotor adalah memperbaiki praktek itu. Para uskup mengatakan dipanggil untuk melibatkan diri dan mengadakan pembersihan dari dalam terhadap kekotoran itu, kembali kepada nilai dasar yang ditanamkan Allah, yaitu penebusan, pembangunan dunia yang lebih baik, manusiawi dan berkeadilan. Itulah tugas pemutusan yang menjadi tanggung jawab. Maka pembawa obor ternyata sekaligus menjadi obor, pembawa terang sekaligus menjadi terang, bukanlah tugas gampang, tugas berat, tetapi tugas yang mulia. Sama dengan tugasnya Yesus datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa untuk membersihkan dosa. Sama dengan tugas kita masuk ke dalam dunia yang kotor untuk membersihkan kotoran itu, bukan ikut bermain kotoran di dalam. Masuk ke dalam ruangan yang gelap gulita untuk mengusir kegelapan itu menjadi terang. Jangan menikmati kegelapan di dalam. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor. Banyak mau beri masukan kepada para peserta penyuluh PPS. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Nah, saya batasi 3 penanya ya, kalau ada 1, ada lagi sebelah kanan, sebelah kiri saya kan? Mana ada? Baik, dan mulai saja yang ada Pak Ikhwani. Sebut nama dan asal Pak. Nama saya Franciscus Ikhwani dari Bunda Maria 7. Saya tertarik dari
Yesus. Lalu saya teringat dengan ada pernyataan seorang pastor atau ahli bahwa kita bukan hanya mewartakan Injil, tapi kita juga akan sebagai Injil itu sendiri. Pada mulanya saya tidak mengerti, setelah dijelaskan sesungguhnya Injil itu adalah diri kita sendiri. Lalu bagaimana kita bisa berfungsi sebagai Injil kalau kita sendiri tidak cukup? Ya, adakah kita juga berpikir sebagai penyuluh, menyadari bahwa kadang-kadang kita menemukan kesulitan pada orang sakit memerlukan haus, kalau jawabannya menyejukkan mereka, apa mereka tuntas pertanyaannya pada kita, ternyata kita tidak mampu memberi penjelasan. Tetapi akhirnya pada kesempatan yang lain juga kita menemukan jawabannya. Kan jawaban dari orang yang menyatakan jawaban ada pada kita melalui segala apa yang kita tunjukkan itu. Nah, lalu saya menghayatinya hubungannya dengan penggaraman sebagai garam. Rupanya penyuluh itu menurut saya ya, nanti pastor jelaskan bahwa kadang-kadang kami tidak mampu memberi penjelasan tentang ilmiah masalah tentang sabda Tuhan ya sebagai pewarta itu. Tapi bagaimana kami bisa mengisi diri kami sendiri sehingga kami mampu mengimplementasikan sikap itu yang benar-benar sebagai Injil bagi orang lain. Maknanya itu gimana? Apa yang harus kami berikan secara tidak langsung itu juga sebagai gambaran. Terima kasih. Baik, ini sebenarnya intinya kan setidak-tidaknya penyuluh memiliki sesuatu yang mau disuruh. Nah, bagaimana cara supaya penyuluh itu bisa menyuluh apa yang disuruhkan itu benar begitu ya? Kita bukan hanya pewarta Injil, tapi juga adalah bagian dari Injil. Yesus menyatakan segala yang baik tidak ditulis dalam kitab suci, karena kalau ditulis semua segala yang baik itu bukan hanya satu buku ini, tapi mungkin 100, 200, 300 buku. Kalau segala-galanya itu artinya apa? Kata-kata Yesus itu artinya Injil artinya kebaikan, kabar baik. Maka segala yang baik, segala kebaikan itu adalah Injil. Karena Injil sendiri artinya kabar baik. Maka semua nilai baik yang tertulis di sini maupun yang tidak tertulis, tapi berbicara mengerjakan yang baik, itu adalah bagian dari pewartaan Injil. Bisa paham kan? Segala yang baik yang kita lakukan, yang kita pikirkan, baik yang tertulis dalam kitab suci maupun yang ada seperti yang dikatakan oleh Yesus yang tidak tertulis di sini, itu adalah kebaikan dan nilai-nilai itulah yang diperjuangkan oleh kita. Maka tugas kita bukan hanya terpaku hati pada yang lagi tren sekarang. Mana ayatnya? Ada sedikit perdebatan yang berbicara tentang agama ini atau itu langsung. Mana ayatnya? Kenapa? Memikirkan bahwa ada yang tertulis di sini, kamu adalah terang dunia. Hanya jadi bahan.
itu seorang penyuluh yang saya katakan tadi, kamu adalah penyuluh sekaligus suluh. Kamu adalah pembawa terang, tapi tidak boleh meninggalkan terang itu di sana sampai padam, tetapi kamu sendiri adalah terang itu. Terang bukan mutlak arti harafiahnya, huruf, tetapi semua kebaikan yang diperjuangkan oleh manusia, diperjuangkan oleh Tuhan, itulah yang perlu diperlihatkan. Meskipun tugas saya sebagai pendamping sekali, jangan hayati bahwa toh hanya sekali yang saya ini. Mungkin di satu kelas menjadi guru kelas, tapi kan namanya guru. Guru kurang lebih sama dengan artinya sama dengan suruh. Guru itu dari bahasa Sanskerta. Artinya apa? Obor sama dengan suruh, sama dengan obor, sama dengan cahaya, lilin, semua itu adalah simbol-simbol pembawa terang. Maka guru, suruh itu sama dengan. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, kita tidak perlu harus menghafal ini. Ada gerakan sekarang, mulai dari mana? Oh, saya sudah baca sekian ayat hari ini. Ada ya? Ada. Itu saya. Di sini juga sempat ramai membentuk suatu grup. Oh, saya baca sekian ayat dalam kitab suci hari ini. Oh, saya sudah sudah baca itu apa? Baca tapi tidak tahu apa yang ada di dalamnya, untuk apa dan sebagainya. Jujur, saya membaca kitab suci kalau saya berdosa. Tapi saya tidak pernah membawa. Saya sudah beberapa kali gereja Protestan itu sangat. Saya sudah 2 kali, 3 kali tamat baca kitab suci dari Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya semua, sampai kalimat terakhir di dalam kitab Wahyu. Apa kata terakhir dalam Wahyu? Ada tahu? Kata terakhir dalam kitab Wahyu apa? Amin. Bukan itu maksudnya kita untuk menghafal, tetapi memahami. Karena dalam kitab suci segalanya semua hidup kita seharusnya seperti ini hari ini. Maka nilai-nilai ajaran-ajaran orang tua kita di masyarakat adat, di orang apa yang diajarkan orang tua kita, hanya karena tidak ditulis seperti ini sehingga tidak disebut sebagai Injil. Tapi itu adalah nilai-nilai kebenaran. Jangan lupakan ketua dari nenek moyang kita. Itu kebaikan semua. Mungkin apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa kalau semua ditulis, maka seluruh ruangan ini akan penuh dengan kitab, termasuk nilai-nilai yang ada di masyarakat kita, nilai-nilai positif, kebaikan yang ada di situ. Jangan lupakan. Tapi apa yang diajarkan oleh orang tua kita tentang kebaikan, tentang cara hidup, tentang cara makan, tentang cara menyapa orang lain, tentang sebelum tidur, tentang pergi bertamu, hal kita tidak ada diajarkan, ya kan? Kalau sudah jam 9 malam, jangan lagi pergi bertamu ke rumah orang lain karena sudah malam.
yang ditulis dalam sini? Tidak ada. Tetapi ajaran itu sama orang sangat tepat. Mungkin juga kita akan cari. Tidak layak seorang anak gadis pergi berkeliaran di luar rumah sampai jam 10 malam. Ingat itu ajaran moral yang sangat baik. Jangan pikir, oh tidak ada dalam kitab suci. Artinya, nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua kita secara turun-temurun mungkin itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Kalau semua yang tentang kebaikan ditulis, akan perlu ruangan ini penuh dengan kitab suci. Ya, cukuplah sampai yang ini, karena di sini banyak tertulis tentang cara bergaul. Beda cara kita bergaul orang Timur dengan orang Eropa. Maka Yesus tidak menulis secara spesifik, karena dia tahu bahwa gaya hidupnya orang Eropa dengan gaya hidupnya orang Asia, gaya hidupnya orang Amerika, gaya hidupnya orang Afrika berbeda-beda. Maka Yesus tidak menulis secara langsung tentang cara hidup, karena nanti akan bertentangan. Kalau di tempat kitab suci ini ditulis dan tempat budaya Katolik berubah, duduk di sebelah kanan, karena sebelah kanan dianggap lebih terhormat daripada sebelah kiri. Tidak masalah. Kenapa? Tiba di Jepang misalnya, ini ditetapkan habis-habisan. Jepang sebelah kirinya lebih terhormat daripada sebelah kanannya. Maka syahadat Katolik sangat susah diterima di Jepang. Kenapa? Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Orang Jepang bilang, Yesus duduk di sebelah kanan. Untung sekali. Seharusnya dia duduk di sebelah kiri baru terhormat. Orang-orang di Timur Tengah mengatakan sebelah kiri tidak terhormat, maka karena dia dipakai untuk mencuci. Semua itu adalah ajaran yang baik yang jangan kita lupakan begitu saja. Meskipun tidak tertulis di dalam kitab suci, tapi merupakan ajaran untuk membuat manusia menjadi lebih baik. Itulah fungsi suruh, obor, itulah guru yang menjadi penuntun, menjadi penerang. Masih ada kira-kira Bapak Ibu? Oh, sudah paham semua ya. Syukurlah kalau memang sudah paham. Oh, ada, masih ada di Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin pertanyaan nama saya Simpson Terbelakang dari Paroki BMJ. Dan mungkin pertanyaan saya agak tidak berhubungan dengan yang disampaikan pada hari ini. Begini, Pastor. Kebetulan di lingkungan kami beberapa waktu yang lalu ada dua orang warga itu ikut kursus evangelisasi pribadi ya. Waktu itu secara Zoom ya, yang pesertanya dari kebanyakan itu dari luar Kalbar, banyak dari Jawa ya, sebagai moderatornya.
Dan sebagai ketua lingkungan saya, sewaktu mereka datang itu dan itu saya masukkan ke dalam tempat penyuluhan saya ya, dan mereka datang kepada saya untuk evangelisasi. Jadi mereka mengevangelisasi saya juga itu masuk ke program dia. Jadi timbal baliknya lah, gitu Pastor ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan yang mendasar antara kita sebagai penyuluh dengan warga yang melakukan evangelisasi pribadi? Karena mereka juga minta waktu itu minta didata ada beberapa warga yang bersedia atau tidak untuk mereka evangelisasi sekitar 30 menit gitu. Dan untuk evangelisasi itu mereka melakukan sesi foto untuk laporan mereka juga, begitu Pastor. Yang ingin saya tanyakan itu aja, perbedaan antara kita sebagai penyuluh agama dengan evangelisasi pribadi yang mereka lakukan. Baik. Seperti itu mereka sudah selesai. Oh masih ada. Selamat siang, terima kasih Pastor. Nama saya Bapak Paulus Oton dari MRPD, PAUD MRPD. Mungkin agak berbeda dengan yang lain tentang pemahaman dan tentang jadi penyuluh. Mungkin ada masalah yang saya ingin tanyakan. Mungkin dari materi ini bagaimana kita menjadi penyuluh, menjadi terang untuk setiap orang, sehingga kita juga orang lain mengikuti apa yang menjadi kebenaran yang kita sampaikan. Yang saya maksud adalah kita ini hidup berbangsa dan bernegara. Tujuannya bagaimana kita itu bisa menciptakan toleransi bersama sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pada kenyataan di tengah-tengah masyarakat itu terjadi gejolak, ya karena prinsip baik itu maupun lain-lainnya segmen agama. Makanya agama itu selalu menjadi hal yang mudah untuk dipancing. Nah, akibatnya orang mudah terpengaruh. Nah, kita selaku penyuluh harus memberikan suatu pemahaman yang benar agar masing-masing agama itu sebagai kita sebagai penyuluh saling dapat menghargai. Nah, yang ingin saya tambahkan atau sarankan, bukan hanya kita sebagai penyuluh dalam satu agama kita, bisa contoh. Kalau penyuluh di agama Katolik tentu orang Katolik. Kalau penyuluh di agama Islam, dan seterusnya. Nah, dalam kenyataan